Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Ayu Wahyuni ingin menjelaskan makalah saya yang berjudul Tradisi Awal Munasabah dan Perspektif Pakar Ilmuwan Al-Quran dari Klasik hingga Pramodern. Diakui secara umum bahwa susunan ayat dan surah dalam Al-Quran memiliki keunikan yang luar biasa. Sesungguhnya tidak secara urutan saat wahyu diturunkan dalam subjek bahasaan. Melacak tradisi awal proses pewahyuan Al-Quran, tidak diragukan lagi bahwa Al-Quran itu terdiri dari susunan ayat dan surah. Ayat-ayatnya diturunkan sesuai dengan situasi dan kondisi yang membutuhkan. Susunan ayat dan surah-surahnya ditertibkan sesuai dengan yang terdapat di Lauh Mahfuz, sehingga tanpa adanya persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan keberadaan tertib al-mushaf. Apakah dasar penyusunannya atas ijtihad para sahabat? Kalau demikian, adanya munasabah itu penting atau berdasarkan penyusunannya, berdasarkan perintah, pengajaran, rumus, isyarat, dan petunjuk dari Nabi atau taufiki. Kalau taufiki, maka tidak perlu adanya munasabah karena peristiwa yang terjadi saling berlainan. Al-Quran juga diturunkan dan diberi hikmah secara taufiki. Dengan kata lain, Al-Quran turun atas kehendak Allah. Dari pendapat di atas, bahwa Rasulullah mempunyai peranan dominan dalam penentuan dan penyusunan ayat dan surat. Bukti lain, misalnya semasa hidup Rasulullah, banyak surah yang telah diketahui susunan dan urutannya. Seperti 7 surah yang panjang-panjang, surah-surah yang berawal Hamim, dan surah-surah mufassal, sehingga susunannya berdasarkan kehendak dan petunjuk Rasulullah jauh lebih besar, dan yang berdasarkan ijtihadnya amat sedikit. Kemudian pembahasan selanjutnya tentang perspektif pakar ilmuwan Al-Quran dari klasik hingga pramodern. Dalam berbagai kitab tafsir, kita banyak menemukan metode tentang memahami Al-Quran yang berawal dari ulama generasi terdahulu. Mereka telah berusaha memahami kandungan Al-Quran, sehingga melahirkan apa yang kita kenal dengan metode pemahaman Al-Quran. Kajian ini berkisar pada usaha menemukan nilai-nilai sastra, fikih, kalam, dan aspek yang lainnya. Kajian mendalam berkenaan dengan munasabah Al-Quran telah banyak dilakukan oleh beberapa kalangan ulama-ulama Al-Quran dari klasik hingga pramodern, seperti Abu Bakar al-Naisaburi, Imam al-Zarkashi, Ahmad bin Ibrahim, dan lain sebagainya. Susunan ayat dan surah dalam Al-Quran memiliki banyak keunikan yang luar biasa, karena sesungguhnya tidak secara berurutan pada saat wahyu itu diturunkan. Studi tentang munasabah atau korelasi ayat dengan ayat atau surah dengan surah mempunyai arti penting dalam memahami makna Al-Quran, serta membantu proses penakwilan dengan baik dan cermat. Timbulnya ilmu munasabah ini bertolak dari fakta sejarah bahwa susunan ayat dan surah Al-Quran sebagaimana yang terdapat dalam mushaf sekarang, yaitu mushaf Utsmani, tidak didasarkan kronologisnya. Kronologis turunnya ayat atau surah tidak diwakili dengan surah Al-Fatihah, tetapi diawali dengan surah Al-Alaq ayat 1-5. Selanjutnya, surah kedua yang turun adalah surah Al-Mudatsir. Namun, surah kedua dalam mushaf Utsmani adalah surah Al-Baqarah. Persoalan inilah yang kemudian melahirkan kajian munasabah dalam konteks ulumul Quran. Mungkin hanya sekian yang dapat saya paparkan. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.